Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 311-314. Bab 311. Tapi Liang Tianqi ragu-ragu sejenak, dan hanya melirik ke restoran, tapi tidak menemukan sosok Fendi Zanders. Jadi dia berkata kepada pengawal itu dengan suara rendah, kami di sini hari ini untuk Tuan Zanders, jadi kami tidak perlu mengenal orang-orang ini. Setelah mengatakan ini, Liang Tianqi dengan paksa menekan amarah di hatinya, berjalan ke pintu restoran dan menunggu dengan tenang. Pengawal itu ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya. Liang Tianqi merasa mungkin karena terlalu banyak orang yang datang mengunjungi Fendi Zanders hari ini, yang membuat keluarga Lin sedikit kesal, itulah mengapa mereka tidak begitu menyukainya. Meskipun keluarga Lin bukan apa-apa di depan Liang Tianqi, Fendi Zanders berbeda. Fendi Zanders memperlakukan Liang Tianqi dengan sikap seperti itu, dan Liang Tianqi merasa itu adalah hal yang wajar. Jadi Liang Tianqi tidak marah, dan tidak berani marah. Dia hanya bisa berdiri diam di depan pintu restoran dan menunggu Fendi Zanders datang. Xiao He, kirimkan hadiah ulang tahun kepada Tuan Lin. Liang Tianqi ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan berkata kepada pengawalnya. Tuan Liang, orang-orang ini telah memperlakukan Anda seperti ini, namun Anda tetap ingin memberi mereka hadiah. Mengapa? Pengawal itu berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Bukannya Anda tidak mengetahui hubungan antara Tuan Lin dan Tuan Zanders? Kami datang ke sini kali ini untuk menyenangkan Tuan Zanders, jadi hadiah ini juga untuk Tuan Zanders. Apakah Anda mengerti maksud saya? Liang Tianqi menjelaskan dengan lembut. Pengawal itu mengangguk dalam diam. Dia tidak berani menentang niat Liang Tianqi, jadi dia hanya bisa berjalan ke arah Lin Weiguo dengan hadiah ulang tahun dan menyerahkannya. Namun siapa sangka Lin Weiguo bahkan tidak melihatnya, dan melemparkan kotak hadiah itu ke samping, yang membuat pengawal itu terlihat tertekan. Perlu diketahui bahwa kotak kado ini berisi porselen warna minceng Guadou, yang bernilai puluhan juta, dan dipilih dengan cermat oleh Liang Tianqi. Tapi Lin Weiguo membuangnya begitu saja, yang benar-benar tidak bisa dimengerti. Saya tidak menyangka keluarga Lin menjadi begitu sombong sekarang, tapi itu benar. Wajar jika keluarga Lin menjadi sedikit sombong jika cucu mereka mampu menikah dengan pria sebesar Tuan Zanders. Liang Tianqi melihat Lin Weiguo membuang vas porselennya dengan santai, dan tidak bisa menahan nafas pelan di dalam hatinya. Saat perjamuan berlanjut, Liang Tianqi dan pengawalnya hanya bisa berdiri sendirian di depan pintu menunggu kedatangan Fendi Zanders. Dan dalam setengah jam berikutnya, sederet petinggi dari Provinsi Dongjiang muncul di restoran satu demi satu. Manajer umum Longteng Zhengxi di kota Qianan, Tuan Zanders Zhengdei ada di sini. Ketua grup real estate Wenchang Dingsheng, Ketua Wei Jingming ada di sini. Grup perdagangan Yangsu Pengfei, Tuan Lu Pengfei ada di sini. Suara lamaran Miss Welcome tidak ada habisnya, dan nama-nama terkenal dari masing-masing lamaran bergema di restoran. Namun nasib orang-orang ini sama dengan nasib Liang Tianqi, dan mereka langsung diantar ke pintu restoran oleh Lin Weiguo. Dan sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk Fendi Zanders, dan mereka tentu saja sangat tidak ingin bertemu Fendi Zanders, jadi tidak ada yang memilih untuk pergi, tetapi berdiri di samping Liang Tianqi dan menunggu dengan tenang. Dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah bos terkenal di Provinsi Dongjiang, dan mereka semua saling kenal, jadi orang-orang ini mulai mengobrol. Adapun tamu yang hadir sebagian besar adalah penduduk lokal Lin Jiazuang, dan ada pula bos kecil dari luar kota. Mereka tidak setingkat dengan Liang Tianqi, jadi tidak ada yang bisa mengenali identitas para bos ini. Siapa sangka para petinggi yang semuanya memiliki kekayaan ratusan juta ini akan berkumpul untuk merayakan ulang tahun satu orang di saat seperti ini. Jika itu adalah orang lain selain Lin Weiguo, mereka mungkin akan terbangun dari mimpinya sambil tertawa. Namun saat ini, Lin Weiguo menganggap orang-orang tersebut sebagai aktor yang diundang oleh Fendi Zanders. Bukan saja dia tidak menjamu mereka dengan baik, tapi dia bahkan membuat mereka menunggu di depan pintu restoran. Di seluruh provinsi Dongjiang, diperkirakan hanya Lin Weiguo yang bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Para tamu muncul di lobi restoran satu demi satu, dan semua orang ini datang ke sini khusus untuk Fendi Zanders. Dalam waktu kurang dari 1 jam, restoran itu sudah penuh dengan orang. Dan jika orang-orang ini mengalahkan siapapun secara acak, mereka semua bernilai ratusan juta, yang tidak sebanding dengan orang-orang seperti Lin Weiguo dan Lin Weijun. Dan semua hadiah yang disiapkan orang-orang ini untuk Lin Weiguo dibuang oleh Lin Weiguo sebagai sampah. Kita harus tahu bahwa jika nilai dari hadiah ini dijumlahkan, setidaknya harus beberapa ratus juta, yang lebih dari jumlah seluruh properti seluruh keluarga Lin. Sayang sekali Lin Weiguo membuangnya begitu saja. Saya tidak menyangka Fendi Zanders akan merekrut begitu banyak aktor sekaligus untuk tampil di pesta ulang tahun kakek saya. Lin Ziyuan memandangi kerumunan yang ramai di pintu masuk restoran, dan tidak bisa menahan nafas pelan. Ya, menurutku pakaian orang-orang ini cukup bagus. Fendi Zanders pasti menghabiskan banyak uang untuk mencari seseorang untuk berakting kali ini.
Mandy Lin menindaklanjutinya. Sayang sekali, keranjang bambu Fendi Zanders sekarang kosong, dan saudara laki-laki Lin Feng melihatnya secara langsung, dan uangnya mungkin terbuang percuma. Zhou Qiurong mengejek dengan cara yang aneh. Bukankah itu Fendi Zanders juga berusaha membuat kakekku bahagia? Mandy Lin berteriak tidak percaya dengan mulut melengkung. Mengapa saya tidak melihat bahwa kakek tulus? Zhou Qiurong mencibir. Anda. Mandy Lin menatap tajam Zhou Qiurong ketika dia mendengar ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zhou Qiurong, jadi dia tidak melanjutkan berbicara. Tuan Liang Weimin dari desa keluarga Lin ada di sini. Pada saat ini, wanita di meja depan tiba-tiba berteriak. Lin Weiguo menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan suara rendah, kali ini, akhirnya menjadi nyata. Liang Weimin Tuan Liang. Nama ini cukup berpengaruh di pihak Lin Jiazuang, tidak kalah dengan pengaruh Fang Zihua di kota Jiangcheng. Meskipun desa keluarga Lin dinamai menurut nama keluarga Lin, selama bertahun-tahun, seiring menurunnya jumlah keluarga Liang secara bertahap menjadi pembicara baru. Bahkan jika Liang Weimin menghadapi wali kota-kota Jiangcheng, dia akan tetap bergaul dengan rekan-rekannya. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya keluarga Liang. Tapi masih ada kesenjangan besar antara Liang Weimin dan orang-orang besar yang berdiri di depan pintu. Tetapi para tamu di aula tidak mengenal Liang Tianqi dan yang lainnya, mereka hanya mengenal Liang Weimin, jadi setelah mendengar pendekatan Liang Weimin, Lin Weiguo, Lin Weiye dan yang lainnya bangkit dan berjalan menuju pintu restoran untuk menyambut kedatangan Liang Weimin. Setelah melihat pemandangan ini, para bos yang berdiri di samping Liang Tianqi semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Liang tua, apa yang terjadi dengan keluarga Lin? Kamu adalah pria besar yang datang ke sini secara langsung, dan mereka membiarkanmu menunggu di pintu, dan Liang Weimin kecil datang, dan keluarga Lin mereka sangat bergerak. Jika saya tidak ingat jika itu salah, keluarga Liang tempat Liang Weimin berada ada hubungannya dengan Anda saat itu, dan itulah mengapa mereka mencapai seperti sekarang ini. Seorang bos di sebelah Liang Tianqi bertanya kepada Liang Tianqi dengan nada sangat bingung. Itu benar, apakah keluarga Lin sudah gila? Apakah mereka tidak tahu tentang hubungan antara Tuan Liang dan Liang Weimin? Kata bos lainnya. Liang Weimin ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu di depan Tuan Liang kita. Tidak apa-apa jika keluarga Lin tidak menyenangkan Tuan Liang kita, tapi dia bahkan pergi untuk menyenangkan Liang Weimin itu. Ini benar-benar konyol. Pengawal di samping Liang Tianqi mengerutkan kening. Bergumam. Dan Liang Tianqi juga mengerutkan kening saat ini, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya, karena dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Awalnya, dia melihat keluarga Lin mengabaikan begitu banyak bos besar, dan berpikir bahwa keluarga Lin begitu sombong karena mereka naik ke cabang tinggi Fendi Zanders. Tapi kali ini, mereka pergi untuk menyenangkan Liang Weimin lagi, yang membuat Liang Tianqi sedikit bingung. Bab 312. Saat ini, sekelompok orang masuk ke restoran. Berjalan di depan adalah seorang pria paruh baya berjas hitam. Dia terlihat anggun dan santai. Mengenakan kacamata berbingkai hitam, dia terlihat sangat energik. Orang ini adalah Liang Weimin, kepala keluarga Liang yang terkenal di Lin Jiazuang. Berdiri di samping pria paruh baya itu adalah Liang Ping, tuan muda dari keluarga Liang yang pernah bertemu Fendi Zanders di pusat seni Yinlun sebelumnya. Saat ini, ekspresi wajah Liang Ping sangat jelek. Saudara Liang, kamu di sini. Lin Weiguo jauh lebih tua dari Liang Weimin, jadi dia selalu memanggil Liang Weimin kakak Liang. Saudara Lin, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80, aku pasti akan datang untuk merayakan ulang tahunmu. Liang Weimin juga menjawab dengan sangat sopan. Terima kasih banyak. Setelah Lin Weiguo mendengar ini, wajahnya langsung menjadi bahagia, dan dia menangkupkan tangannya dengan cepat. Tapi Liang Weimin menoleh dan menatap pengemudi di belakangnya. Setelah melihat mata Liang Weimin, pengemudi buru-buru menyerahkan hadiah yang telah disiapkan sebelumnya kepada Lin Weiguo. Setelah Lin Weiguo menerima hadiah itu, dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok hetian yang diukir dengan indah. Nilai batu giok ini setidaknya harus 1 juta atau lebih. Saudara Liang, apakah kamu terlalu sopan? Kamu bahkan memberiku hadiah yang begitu mahal. Lin Weiguo jelas merasa sangat gembira saat ini, dan meneriaki Liang Weimin dengan ekspresi bersemangat. Hadiah 1 juta yuan sudah dianggap sebagai hadiah besar bagi Lin Weiguo, belum lagi hadiah ini diberikan oleh Liang Weimin, Lin Weiguo merasa memiliki lebih banyak wajah. Kakak Lin, kita berdua adalah teman lama, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Liang Weimin menjawab dengan ringan. Liang Tianqi dan orang lain yang berada tidak jauh dari sana semuanya tercengang, berpikir bahwa ini sungguh luar biasa. Anda harus tahu bahwa hadiah yang diberikan orang-orang ini kepada Lin Weiguo bernilai total setidaknya beberapa ratus juta. Yang termahal mungkin harganya lebih dari 50 juta, dan yang sedikit lebih murah harganya sekitar 10 juta. Tanpa melihatnya, ia dibuang ke samping.
Tapi saat ini, Liang Weimin baru saja memberikan lebih dari 1 juta batu giok hetian, dan Lin Weiguo tertawa seperti ini. Para petinggi yang hadir sekarang sedikit curiga, apakah ada yang salah dengan otak Lin Weiguo? Saudara Liang, silakan masuk. Lin Weiguo berinisiatif memimpin Liang Weimin ke restoran. Saudara Lin, apakah kamu tahu di mana Tuan Zanders berada? Liang Weimin ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Lin Weiguo dengan gugup. Zanders, Tuan Zanders. Lin Weiguo membeku di tempatnya setelah mendengar ini. Benar, ini Fendi Zanders, tunangan cucumu Cleo Fei Lin, Tuan Zanders. Liang Weimin mengulangi sebuah kalimat dengan lembut. Liang Weimin adalah bawahan Fendi Zanders, dan dia bertemu Fendi Zanders ketika dia berada di Villa Xianhu, jadi tadi malam ketika dia mendengar bahwa Liang Ping telah menyinggung seorang pria bernama Fendi Zanders di pusat seni Yinlun, dia merasakan sedikit di dalam hatinya. Saya ingin tahu apakah Fendi Zanders yang ditemui anak saya adalah bosnya. Liang Weimin datang ke sini hari ini, seolah-olah untuk merayakan ulang tahun Lin Weiguo, tapi sebenarnya dia ingin memastikan identitas Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders ini benar-benar bosnya, maka dia akan meminta Liang Ping untuk meminta maaf di depan banyak orang, itulah mengapa dia membawa Liang Ping ke sini hari ini. Jika tidak, maka segalanya menjadi lebih sederhana. Setelah Lin Weiguo mendengar kata-kata Liang Weimin, tubuhnya gemetar. Dia mengira Liang Weimin datang untuk meminta Fendi Zanders Sing bertanya kepada gurunya hari ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah menyinggung Liang Ping sebelumnya. Meski penampilan Fendi Zanders hari ini sangat mengecewakan, Lin Weiguo tetap ingin membantu Fendi Zanders sekali. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Saudara Liang, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin baru saja meninggalkan restoran belum lama ini. Saya tahu ada kesalahpahaman antara Fendi Zanders dan putra Anda. Ketika Fendi Zanders kembali, saya akan membiarkannya secara pribadi maaf, sekarang begitu banyak tamu yang menonton, perlakukan saja aku sebagai wajah, oke, mari kita urus urusan anak-anak nanti. Liang Weimin mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar ini. Karena dia dapat merasakan dari nada suara Lin Weiguo bahwa Fendi Zanders dari keluarga Lin tidak boleh sama dengan bosnya Fendi Zanders. Jika tidak, bagaimana Lin Weiguo bisa berbicara seperti ini, jadi dia tidak perlu khawatir sekarang. Liang Weimin mengikuti Lin Weiguo ke lobi restoran. Setelah memasuki pintu masuk aula, Liang Weimin langsung dikejutkan oleh ramainya kerumunan, karena dia tidak menyangka Lin Weiguo akan mengundang begitu banyak orang. Tetapi ketika dia melihat Liang Tianqi berdiri di depan pintu, kaki Liang Weimin sangat ketakutan hingga dia hampir roboh ke tanah. Liang, Paman Liang, kenapa kamu ada di sini? Liang Weimin berteriak dengan nada bingung. Meskipun orang-orang di Lin Jiazuang tidak mengenal Liang Tianqi, Liang Weimin telah melihat Liang Tianqi sendiri. Selain itu, sebagian besar alasan mengapa keluarga Liang tempat Liang Weimin berada dapat mencapai prestasi saat ini adalah karena bantuan Liang Tianqi. Setiap tahun baru dan festival, Liang Weimin akan pergi ke Villa Liang Tianqi untuk memberikan ucapan selamat tahun baru secara langsung, dan hubungan antara Liang Weimin dan Liang Tianqi dapat dilihat dari satu titik. Saat ini, Liang Weimin tidak pernah menyangka Liang Tianqi akan muncul di pesta ulang tahun Lin Weiguo. Mungkinkah Lin Weiguo juga mengenal orang sebesar Tuan Liang? Liang Weimin tidak dapat menahan diri untuk menggumamkan sesuatu di dalam hatinya, lalu dengan cepat berlari ke arah Liang Tianqi, dan berkata dengan hormat, Paman Liang, mengapa kamu ada di sini? Saya mendengar bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun kakek tunangan Tuan Zanders, jadi saya datang ke sini secara khusus dengan membawa hadiah, tetapi saya belum melihat Tuan Zanders. Liang Tianqi berdiri di tanah dan menjawab tanpa ekspresi, sikapnya terhadap Liang Weimin tidak terlalu antusias. Namun, setelah Liang Tianqi selesai berbicara, seluruh aula restoran menjadi sunyi senyap, dan bahkan suara nafas dapat terdengar dengan jelas. Semua orang menatap posisi Liang Tianqi, Liang Weimin dan yang lainnya, dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajah mereka. Terutama keluarga Lin, yang benar-benar tercengang saat ini. Lin Weiguo membeku di tempat dengan bodohnya, dan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat, apa yang sedang terjadi. Karena mereka tidak mengenal Liang Tianqi pada awalnya, dan apa yang terjadi sebelumnya, mereka salah paham bahwa Liang Tianqi hanyalah seorang aktor yang diundang oleh Fendi Zanders. Tetapi meskipun Fendi Zanders mengundang para aktornya, Liang Weimin tidak seharusnya diundang juga, bukan? Bagaimana seseorang seperti Liang Weimin bisa menjadi aktor untuk Fendi Zanders? Dan sikap Liang Weimin berbicara dengan Liang Tianqi barusan terlihat jelas oleh semua orang, yang juga menunjukkan dari sisi bahwa Liang Tianqi bukanlah seorang aktor, dia seharusnya nyata. Bab 313. Setelah Liang Weimin mendengar perkataan Liang Tianqi, dia buru-buru bertanya dengan lembut, Paman Liang, Tuan Zanders yang kamu bicarakan adalah Fendi Zanders dan Tuan Zanders. Itu benar. Liang Tianqi sedikit mengangguk. Dan Liang Weimin tersentak, karena saat ini dia pada dasarnya yakin bahwa Fendi Zanders yang disinggung putranya kemarin adalah bosnya.
Paman Liang, bukankah tidak pantas bagimu untuk berdiri di sini? Liang Weimin memandang orang-orang di belakang Liang Tianqi sambil berbicara, dan dia terkejut. Liang Weimin menemukan bahwa orang-orang yang berdiri di belakang Liang Tianqi saat ini semuanya adalah eksistensi terkenal, bahkan Liang Weimin tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Namun, Liang Weimin merasa jika semua orang ini datang demi Fendi Zanders, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Liang Weimin mengetahui kekuatan Fendi Zanders dengan sangat baik. Hanya saja yang tidak dapat dipahami Liang Weimin adalah semua orang ini berdiri di depan pintu. Sebaliknya, bos kecil Lin Jiazuang semuanya sedang duduk di dalam saat ini. Masuk akal jika keluarga Lin tidak bodoh dan tidak seharusnya mengalokasikan kursi seperti ini benar. Tuan Lin menyuruhku berdiri di sini. Liang Tianqi mengetahui hubungan antara Lin Weiguo dan Fendi Zanders, jadi dia tidak berani marah, jadi dia hanya bisa menjawab dengan enteng. Tuan Lin memintamu untuk berdiri di sini. Liang Weimin membeku sesaat ketika mendengar ini, lalu menoleh ke arah Lin Weiguo yang berdiri di samping. Pada saat ini, Lin Weiguo benar-benar tercengang, dan berdiri di sana dengan ekspresi kusam, ekspresi wajahnya sangat ketakutan. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Liang Tianqi akan menjadi nyata sama sekali. Awalnya, dia mengira Liang Tianqi dan yang lainnya adalah aktor yang direkrut oleh Fendi Zanders, jadi dia membiarkan orang-orang ini berdiri di pintu masuk aula dan menunggu. Tetapi jika mereka adalah aktor, mustahil bagi Liang Weimin untuk mengenal mereka, dan dia tidak akan pernah berbicara dengannya dengan nada hormat seperti itu. Lin Weijun dan Lin Weiye bahkan lebih terkejut lagi, berdiri di samping Lin Weiguo dengan ekspresi bingung. Saat ini, kedua orang ini sepertinya sudah menebak apa yang sedang terjadi. Lin Siqiong, Lin Siming, Chen Lan dan lainnya berdiri di sana dengan wajah bingung. Saudara Lin, apa yang terjadi? Liang Weimin mengerutkan kening dan bertanya pada Lin Weiguo. Apa, Bos Liang, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Lin Weiguo ragu-ragu dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang terjadi di sini, katakan saja padaku secara langsung. Liang Weimin menjawab dengan cemas, tidak ingin berbicara omong kosong dengan Lin Weiguo. Lin Weiguo berdiri di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu menjelaskan dengan sudut mulutnya yang gemetar, Bos Liang, masalahnya seperti ini, cucu iparku yang tidak berguna menemukan seorang aktor untuk berpura-pura menjadi tuan setelah keluar, Tuan Liang Tianqi dan Tuan Liang datang. Awalnya saya mengira orang-orang ini semua adalah aktor yang disewa oleh cucu ipar saya, itu sebabnya saya. Cucu mertua yang lemah, Qian Yongwang. Setelah Liang Weimin mendengar kata-kata ini, keanehan muncul di matanya. Karena Liang Weimin sendiri juga merupakan anggota bawahan Fang Zihua, dan Qian Yongwang serta Fang Zihua juga merupakan bawahan, ditambah cucu ipar tak berguna yang baru saja disebutkan Lin Weiguo, Liang Weimin telah menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Saudara Lin, cucu ipar tidak berguna yang kamu bicarakan bukanlah Tuan Fendi Zanders, kan? Liang Weimin bertanya dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Liang Weimin, ekspresi Lin Weiguo berubah drastis, dan dia buru-buru tergagap dan bertanya, Saudara Liang, apakah kamu juga mengenal Fendi Zanders? Hehe. Liang Weimin mencibir, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa Lin Weiguo benar-benar berada di tengah berkah dan tidak tahu bagaimana diberkati, dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah menemukan cucu seperti itu dalam hukum. Hanya saja Liang Weimin mengetahui bahwa Fendi Zanders selalu bersikap rendah hati dan tidak suka mengungkapkan identitasnya. Fang Zihua juga menekankan hal ini kepada mereka di awal, jadi Liang Weimin tidak membuat kata-katanya terlalu jelas, tetapi bertanya dengan lembut, Saudara Lin, bagaimana kamu tahu bahwa Qian Yongwang palsu? Karena orang itu mengirimiku produk palsu, menurutku orang besar seperti Tuan Qian tidak boleh mengirim produk palsu, bukan? Lin Weiguo buru-buru menjawab. Di mana benda itu? Coba kulihat. Liang Weimin berkata cepat. Lin Weiguo tertegun sejenak, lalu meminta seseorang untuk mengambil Ganoderma lucidum yang baru saja dia lempar ke tanah, dan menyerahkannya kepada Liang Weimin dengan hormat. Ketika Liang Weimin melihat Ganoderma lucidum ini, dia tercengang, wajahnya penuh keterkejutan. Karena dia tidak menyangka Qian Yongwang begitu murah hati. Saudara Liang, tahukah kamu apa itu Ganoderma lucidum? Setelah Lin Weiguo melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi wajah Liang Weimin, dia buru-buru bertanya dengan lembut. Saudara Lin, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghargai hadiah berharga yang selalu diberikan Qian kepadamu. Lalu hadiah apa yang kamu inginkan? Liang Weimin tidak bisa menahan nafas pelan. Saudara Liang, apakah kamu bercanda? Bukankah ini Ganoderma lucidum yang dibudidayakan secara artifisial? Bagaimana ini bisa menjadi hadiah yang mahal? Lin Weiguo menyeka keringat di dahinya dengan tangannya, dan menjawab dengan suara rendah. Pada saat ini, Lin Weiguo, Lin Weiye dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres semakin mereka mendengar. Ganoderma lucidum yang dibudidayakan. Liang Weimin memandang Lin Weiguo dan mencibir,
lalu berkata tanpa ekspresi, "Saudara Lin, izinkan saya memberitahu Anda bahwa ini bukan Ganoderma lucidum yang dibudidayakan secara artifisial, ini adalah Ganoderma lucidum merah berusia ratusan tahun yang sangat langka. Itu dijual dengan harga rumah lelang Sotheby di Hong Kong saat itu. Di pelelangan, harga awalnya adalah 5 juta, dan Qian Yongwang pada akhirnya membelinya seharga 10 juta, dan sekarang Qian Yongwang memberikannya kepada Anda, dan Anda benar-benar mengatakan itu adalah Ganoderma lucidum buatan manusia." Setelah Lin Weiguo mendengarnya ini, dia tertegun, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Dan Lin Weiye, Lin Weijun dan yang lainnya tersentak dan tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, hal yang paling memalukan saat ini mungkin masih Lin Feng yang telah mengejek Fendi Zanders, Cleo Fei Lin, dan keduanya sebelumnya. Lagi pula, Lin Feng adalah orang yang mengatakan dia ingin membuka hadiah untuk melihatnya, dan kata-kata Liang Weimin tidak diragukan lagi menamparkan wajah Lin Feng, dan pada saat yang sama menamparkan wajah semua orang di keluarga Lin. Para tamu yang hadir menatap dengan mata terbelalak, menatap kosong ke arah Ganoderma lucidum di tangan Liang Weimin, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ganoderma lucidum yang tampak biasa akan begitu berharga. Namun yang paling mengejutkan mereka bukanlah nilai Ganoderma lucidum ini, melainkan jika Ganoderma lucidum ini nyata, berarti identitas Qian Yongwang juga nyata. Memikirkan hal ini, semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk aula. Liang Tianqi dari grup Tiancheng. Zhang Zhengde, bos Longteng Shengxi di kota Qianan. Ketua grup real estate Wenchang Dingsheng, Wei Jingming. Grup perdagangan Yangsu Pengfei, Lu Pengfei. Keluarkan seseorang dengan santai, itu adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau oleh orang seperti mereka. Bab 314. Jika Qian Yongwang nyata, apakah Tuan Liang Tianqi benar-benar? Lin Weiguo perlahan menoleh untuk melihat posisi Liang Tianqi, dan bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja benar. Aku sudah bertemu Paman Liang berkali-kali, apakah aku masih bisa berbohong padamu? Liang Weimin menjawab dengan hampa. Setelah mendengar kata-kata Liang Weimin, Lin Weiguo sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Jika Lin Siqiong tidak bereaksi dengan cepat dan mengulurkan tangan untuk mendukung Lin Weiguo akan langsung jatuh ke tanah. Tuan Liang, saya minta maaf. Tadi saya mengira Anda palsu, jadi saya berbicara kepada Anda dengan nada seperti itu. Maafkan saya. Lin Weiguo menarik napas dalam-dalam, buru-buru berjalan ke depan Liang Tianqi, dan berkata dengan nada rendah hati. Tidak masalah, tidak masalah. Liang Tianqi juga tahu tentang hubungan antara Lin Weiguo dan Fendi Zanders, jadi meskipun hatinya sedikit tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia hanya bisa menjawab dengan senyuman. Aku benar-benar minta maaf, maaf. Lin Weiguo mulai berbicara dengan tidak jelas, dan terus meminta maaf kepada Liang Tianqi. Dan Lin Weiye dan Lin Weijun berdiri di samping, dengan ekspresi sangat malu di wajah mereka, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Weiguo bahkan akan mengetahui orang sebesar Liang Tianqi. Meskipun Lin Weijun dan Lin Weiye sudah sangat kuat dibandingkan dengan para tamu yang hadir, mereka tidak perlu disebutkan di depan Liang Tianqi dan yang lainnya. Setelah identitas Liang Tianqi dikonfirmasi, identitas mereka yang lain tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Lin Weiguo benar-benar sibuk saat ini, dia terus meminta maaf kepada bosnya, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Salah satu dari orang-orang ini dikeluarkan secara acak, dan Lin Weiguo tidak mampu menyinggung perasaannya. Pada saat ini, dia sebenarnya meminta orang-orang ini untuk berdiri di depan pintu dan menunggu. Memikirkannya, Lin Weiguo merasa tidak enak. Liang Weimin mengikuti Lin Weiguo. Saat ini, sikap Liang Weimin terhadap Lin Weiguo juga banyak berubah, karena dia sudah memahami hubungan antara Fendi Zanders dan Lin Weiguo. Dan saat ini, orang-orang terus berdatangan ke restoran tersebut, dan identitas orang-orang ini juga sangat mencengangkan. Bos kecil Lin Jiazuang tidak punya nyali untuk duduk di dalam saat ini, dan mereka bangkit satu demi satu untuk menyerahkan kursi mereka kepada bos besar ini. Dan ketika orang-orang ini datang ke restoran untuk memberi penghormatan pada ulang tahun Lin Weiguo, ekspresi wajah Lin Weiguo begitu bersemangat hingga sangat menarik. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia masih memiliki hari ini. Betapa hebatnya wajah semua petinggi terkenal di Provinsi Dongjiang yang datang merayakan ulang tahunnya sendirian. Dan keluarga Lin semuanya tercengang saat ini, Lin Ximing, Lin Siqiong, Chen Lan, Zhou Qiurong, Lin Ziyuan dan yang lainnya semuanya berdiri tercengang, mereka pikir ini sungguh luar biasa. Ini, apakah orang-orang ini benar-benar ada di sini karena Fendi Zanders? Wang Aili tergagap dan berkata, siapa Fendi Zanders ini? Bagaimana dia bisa memiliki wajah sebesar itu? Zhou Qiurong penuh rasa ingin tahu. Awalnya, dia pikir dia bisa mengandalkan pacarnya Zhao Xuan untuk menekan kesombongan Cleo Fei Lin. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders, yang terlihat seperti pria miskin, bisa memiliki pengaruh sebesar itu. Lin Feng mengertakkan gigi dan duduk di tempat, mengerutkan kening. Dia selalu seperti putra surga yang bangga di keluarga Lin, dan dia sangat bangga di dalam hatinya.
Di matanya, selama orang-orang seusianya, prestasinya tidak boleh sebaik dirinya. Tapi penampilan Fendi Zanders hari ini menamparkan wajah Lin Feng dengan keras. Lin Feng tidak ingin percaya bahwa Fendi Zanders dapat memiliki pengaruh yang begitu kuat, dan dia tidak mau mengakui bahwa Fendi Zanders 10.000 kali lebih kuat dari dirinya. Tuan Lin, apakah Anda tahu di mana Tuan Fendi Zanders berada? Liang Tianqi datang ke sini kali ini terutama untuk menyenangkan Fendi Zanders, jadi setelah merayakan ulang tahun Lin Weiguo, tentu saja dia harus mencari Fendi Zanders untuk dekat dengannya. Tuan Zanders, kami tidak memiliki Tuan Zanders di sini. Tunangan cucu perempuan saya bernama Zanders. Mungkinkah Anda semua datang ke sini karena Fendi Zanders? Lin Weiguo masih belum mengetahui apa hubungan antara Fendi Zanders dan orang-orang ini, jadi dia hanya bisa menjawab dengan suara rendah. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana para bos besar ini bisa datang mencari Fendi Zanders? Bagaimana Fendi Zanders yang malang itu bisa mengenal orang-orang ini? Lin Xiufen tiba-tiba berteriak. Diam. Tetapi setelah Lin Xiufen selesai berbicara, Liang Tianqi dan yang lainnya menoleh untuk melihat posisi Lin Xiufen, mata mereka sangat menakutkan. Setelah Lin Xiufen melihat tatapan aneh semua orang, dia dengan cepat mundur 2 langkah dan bersembunyi di belakang Lin Weiguo. Nyonya, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Liang Tianqi mencibir, dan menegur tanpa ekspresi. Jika bukan karena Tuan Zanders hari ini, bagaimana kita bisa datang ke sini? Itu benar, jika bukan karena hubungan yang kamu ketahui dengan Tuan Zanders, hanya berdasarkan apa yang kamu katakan tadi, aku bisa mematahkan kakimu. Seorang pria kekar dengan wajah galak menyipitkan matanya dan berteriak. Lin Xiufen tahu betul apa yang dilakukan orang-orang ini, dan juga tahu bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini kepadanya bukanlah lelucon, jadi dia mundur 2 langkah dengan ketakutan, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Tuan Liang, tolong jangan marah, Xiufen lah yang baru saja berbicara sedikit tiba-tiba. Ekspresi Lin Weiguo berubah drastis dan dia buru-buru menarik Lin Xiufen ke samping, lalu menjelaskan dengan ekspresi malu. Liang Tianqi memandang Lin Xiufen dengan acuh tak acuh, tidak banyak bicara, tetapi memandang Lin Weiguo dan bertanya, Tuan Lin, kami semua datang ke sini hari ini untuk Tuan Zanders. Jika kami tidak dapat melihat Tuan Zanders di sini, kami menang bukankah aku bersedia kembali seperti ini? Lin Weiguo menatap Liang Tianqi sejenak, dan saat dia hendak berbicara, dia mendengar Liang Weimin di sampingnya berkata, Saudara Lin, sebenarnya saya di sini kali ini karena Tuan Zanders. Kamu juga datang ke sini untuk Tuan Zanders. Setelah Lin Weiguo mendengar kata-kata Liang Weimin, sedikit kebingungan muncul di wajahnya, karena dia tidak mengerti apa hubungan Liang Weimin dengan Fendi Zanders. Bukankah keluarga kita Liang Ping menyinggung Tuan Zanders kemarin? Selain datang untuk merayakan ulang tahunmu hari ini, aku punya hal lain yang sangat penting, yaitu meminta Liang Ping dari keluarga kita untuk meminta maaf kepada Tuan Zanders. Liang Weimin sudah memastikan identitas asli Fendi Zanders saat ini, jadi tidak ada yang disembunyikan, dan dia langsung menyatakan tujuan sebenarnya kunjungannya kali ini. Lin Weiguo menatap kosong. Karena dia tidak pernah menyangka Liang Weimin datang ke sini kali ini untuk meminta putranya meminta maaf kepada Fendi Zanders. Dia telah memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada keluarga Liang dan membiarkan Liang Weimin melepaskan Fendi Zanders. Tapi sekarang dia menyadari bahwa kekhawatirannya terlalu berlebihan, Fendi Zanders tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Dan anggota keluarga Lin yang hadir juga bereaksi saat ini. Mereka akhirnya mengerti mengapa ketika mereka meminta Fendi Zanders untuk meminta maaf kepada Liang Ping tadi malam, Fendi Zanders berkata bahwa dia tidak perlu meminta maaf sama sekali. Karena bagi Fendi Zanders, keluarga Liang bukanlah apa-apa.